pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis muda bernama Bawang Putih bersama ibu tirinya dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Bawang Putih adalah gadis yang cantik, baik hati, rajin, dan selalu menuruti perintah tanpa mengeluh. Sementara Bawang Merah sangat berbeda. Ia pemalas, suka memerintah, dan sering menyiksa Bawang Putih dengan bantuan ibunya. Sebelum ibunya meninggal, Bawang Putih hidup bahagia bersama ayahnya. Tapi ketika sang ayah menikah lagi, segalanya berubah. Ibu tiri yang awalnya tampak ramah, perlahan menunjukkan sifat aslinya. Ia iri pada kecantikan dan sifat baik Bawang Putih. Ia pun mulai memperlakukan gadis itu seperti pembantu. Setiap hari, Bawang Putih harus bangun paling pagi, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, dan pergi ke sungai menumbuk padi. Sedangkan Bawang Merah hanya duduk santai, berdandan, atau mengeluh karena tidak suka panas. Sang ibu tiri malah selalu memuji-muji anak kandungnya sendiri dan menghina Bawang Putih. Meski begitu, Bawang Putih tidak pernah membenci mereka. Ia hanya berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk tetap sabar dan ikhlas. Suatu hari, Bawang Putih disuruh ibunya mencuci banyak pakaian di sungai. Ia bekerja seharian tanpa makan. Ketika selesai dan hendak pulang, ia sadar satu kain milik ibunya hanyut terbawa arus. Ia panik karena tahu jika kain itu hilang, ia akan dimarahi habis-habisan. Dengan air mata bercucuran, Bawang Putih menyusuri sungai, bertanya pada siapapun yang ia temui, apakah mereka melihat kain yang hanyut. Tapi tak ada yang tahu. Sampai akhirnya, seorang nenek tua muncul dari balik semak. "Nak, kau mencari sesuatu?" tanya sang nenek. Bawang Putih membungkuk sopan dan menjawab, "Iya, Nek, saya kehilangan kain milik ibu saya." "Apakah nenek melihatnya?" Nenek itu tersenyum lembut. "Kalau begitu, bantu nenek dulu membersihkan rumah ini. Nanti nenek bantu carikan kainmu." Tanpa pikir panjang, Bawang Putih langsung setuju. Ia menyapu lantai, mencuci piring, menimba air, dan menyiram kebun kecil milik nenek itu. Setelah semua pekerjaan selesai, sang nenek memberinya sebuah bungkusan. "Inilah kain yang kau cari. Tapi nenek juga memberimu hadiah sebagai rasa terima kasih. Pilih salah satu dari dua labu ini. Satu besar, satu kecil. Mana yang kau inginkan?" Bawang Putih memandangi dua labu itu. Ia memilih labu yang kecil. "Terima kasih nenek. Saya tak ingin tamak. Yang kecil saja sudah cukup," katanya dengan rendah hati. Nenek itu tersenyum bangga, lalu melepas kepergian Bawang Putih. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung disambut teriakan. "Kau kemana saja? Sudah sore baru pulang," bentak ibu tirinya. Tapi sebelum Bawang Putih menjawab, Bawang Merah melihat labu kecil di tangannya. "Apa itu?" Dengan hati-hati, Bawang Putih membuka labu tersebut. Tapi begitu terbuka, muncullah cahaya emas dari dalamnya. Emas, permata, dan perhiasan meluncur keluar seperti air. Semua mata terbelalak. Ibu tiri dan Bawang Merah tak percaya. Mereka langsung berubah sikap, mendekat dengan senyum palsu. "Ah, Putih, kau anak baik. Tentu kau letih ya. Sini, biar ibu pijit," kata ibu tirinya, mendadak manis. Tapi perubahan itu hanya sementara. Malamnya, ibu tiri dan Bawang Merah menyusun rencana. Esok paginya, Bawang Merah disuruh pura-pura kehilangan kain, lalu mencari nenek tua, seperti yang diceritakan Bawang Putih. Di sungai, Bawang Merah dengan sengaja menjatuhkan kain, lalu berpura-pura mencarinya. Dan benar saja, nenek yang sama muncul dari balik semak-semak. "Apa kau mencari sesuatu, Nak?" Bawang Merah menjawab dengan kasar. Iya, kainku hanyut. Kamu lihat nggak, Nek?" Nenek itu mengangguk.
bantu nenek bersih-bersih dulu ya. Nanti kainmu nenek kembalikan." Tapi bawang merah hanya mencibir. "Saya bukan pembantu, mana kain saya? Kalau tidak, saya pergi saja." Nenek itu hanya tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu, silakan. Tapi sebelum pergi, kau boleh memilih hadiah. Ini ada 2 labu, satu kecil, satu besar. Pilihlah." Tanpa pikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang besar. "Tentu saja, yang besar lebih banyak isinya," katanya serakah. Ia pun pulang dengan penuh semangat, membayangkan kekayaan yang akan dia dapatkan. Sesampainya di rumah, ia dan ibunya tak sabar membuka labu besar itu. Mereka tertawa senang, membayangkan tumpukan emas. Tapi begitu labu dibuka, brok, sekelompok ular, kalajengking, dan hewan buas melompat keluar. Ibu tiri dan bawang merah menjerit histeris, lari terbirit-birit. Rumah menjadi berantakan. Bawang putih hanya bisa menatap dalam diam. Sejak saat itu, ibu tiri dan bawang merah menjadi sangat ketakutan. Mereka tidak berani berbuat jahat lagi, apalagi pada bawang putih. Perlahan, sang ibu tiri bahkan meminta maaf karena merasa malu atas perbuatannya. Waktu berlalu, bawang putih tetap hidup dengan hati yang lembut dan penuh kasih sayang karena sifatnya yang baik dan wajahnya yang cantik. Banyak pemuda datang meminangnya, tapi bawang putih memilih untuk hidup tenang bersama rakyat kecil, menggunakan emas yang ia miliki untuk membantu orang miskin dan anak yatim. Sementara itu, bawang merah dan ibunya hidup sederhana, belajar menjadi orang yang jujur dan rendah hati. Mereka sadar bahwa kebaikan dan ketulusan hati jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kecantikan semu. Dan begitulah, kisah bawang merah dan bawang putih menjadi pelajaran turun-temurun, bahwa kesabaran selalu membuahkan keajaiban, dan keserakahan hanya membawa penderitaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.